foto-foto kegiatannya pramuka Pramuka. itu. Baru saya bikin di sini, saya cari foto. Saya pulang kemarin jam 4 lewat. Oh, Sampai di rumah capek, saya lupa kirim. oh tidak apa-apa, tidak apa. Sorry, Nen. Untung kemarin dia bilang ini apa, yang kayak mulai dengan datang pagi, jadi langsung apa, oh berarti yang sederhana-sederhana. Iya, jadi yang sederhana, tidak harus langsung yang besar, tetapi diharapkan memang ada program yang nanti bisa menyentuh sampai ke nasional. Misalnya ibu punya program yang bisa diadopsi gitu. Kemudian mulai dari sekolah, nanti akhirnya kedengaran gaungnya, kemudian nanti sampai ke dinas mengetahui, kemudian disosialisasikan ke tingkat provinsi seperti gitu. Lalu nanti kalau itu praktik baik itu bisa nanti sampai ke nasional, dijadikan regulasi malahan gitu. Oh begitu. Jadi gerakan-gerakan ini tidak harus langsung yang booming, enggak, mulai dari yang sederhana. Saya lihat contoh dari kelompoknya Pak Lutfi, ternyata ini kayak proyek besar-besar nih. Ada yang bikin apa dengan kulit kayu. Kenapa? Bagus, iya benar. Jadi gini, akhirnya guru-guru ini begitu mendengar sesuatu yang seperti itu, yang merasa berat, aduh nanti biayanya dari mana, mereka lalu mundur, pesimis. Nah padahal salah, sebetulnya ini mulai dari pokoknya semua yang filosofi KHD itu yang aplikasikan gitu. Jadi kan enggak semua di situ ini kan banyak sekali ya itu mulai dari diri sendiri aja tuh sudah merupakan satu pekerjaan gitu. Jadi tidak harus langsung besar, tapi setidaknya diharapkan ada satu yang perubahan yang bagus gitu. Tapi misalnya nanti tujuannya dapatnya cuman, maksudnya aturan ini sudah termasuk besar, karena nanti ibu kan harus ada sosialisasinya, manggil anak-anak untuk utusan-utusan, itu kan juga perlu kegiatan kan gitu. Aduh, kemarin saya ada sekali dengan ini saja. Mungkin ini agak kasih ke sana supaya wajahnya bisa kelihatan. Kita nggak butuhkan laptop tuh. Oh boleh. Kita nggak perlu. Jadi ibu geser ke sini supaya saya videoin. Ibu yang baca saja, saya hanya bertanya-tanya. Baik, Ibu Trias, hari ini adalah pendampingan perdana kita. Tadi kita sudah berkenalan dengan kepala sekolah. Kemudian saya juga sudah sampaikan maksud dan tujuan saya. Nah, untuk kita punya pendampingan ini, saya ingin mengetahui Ibu punya rencana perubahan yang sudah ada yang di pikiran Ibu, yang mau Ibu lakukan nanti dalam 9 bulan ke depan. Apakah sudah siap untuk Ibu sudah siapkan, ataukah ada yang masih dalam tahap memikirkan atau merencanakan gitu. Untuk sekarang, kalau untuk yang 9 bulan jangka panjang, saya masih mau cari dulu. Karena yang saya bikin untuk sekarang ini masih sangat sederhana gitu. Jadi nanti masih saya pikirkan lagi. Apa itu yang Ibu Kalau rencanakan? yang sekarang saya buat ini dalam hal sosial. Jadi tidak berhubungan dengan akademik. Jadi anak-anak saya harapkan mereka nanti pada akhirnya mereka suka menyapa teman-temannya, mulai dari teman kelasnya, kemudian menyapa teman yang seangkatan dari kelas lain, lalu juga menyapa adik kelasnya atau kakak kelasnya, seperti itu. Karena sekarang ini cenderung anak-anak tidak membudayakan itu, padahal di zaman dulu itu seperti kebiasaan yang tidak boleh kita lewatkan. Jadi masa saya waktu SMA itu wajib, dan itu sekarang sudah mulai kendor di ya. Jadi kentara Kayak individualistik. mereka tidak mau menegur. Jadi yang kakak kelasnya selalu bilang, Bu guru ini anak-anak kecil ini yang adik-adik kelasnya ini
mereka ini seperti sombong-sombong begitu. Jadi itu yang kemarin baru muncul di kepala saya. Jadi saya mau budayakan itu, entah di pagi hari atau mungkin siang pulang sekolah sebelum dibiasakan menyapa, memberi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, seperti itu. Kemudian masih ada lagi Baru itu nih. oh oke. Jadi menurut ibu apa saja yang tantangan atau hambatan nanti yang bakal ibu akan hadapi untuk rencana ini? Tantangannya pasti nanti saya dapatkan itu dari siswa saya sendiri, karena ini membentuk kebiasaan, maka nanti siswa-siswanya pasti awal-awalnya itu tidak merasa ini tidak ada manfaatnya pada prestasi seperti nilai-nilai kelas. Jadi ini biasanya suka diabaikan. Ini kan saya ke sekolah hanya untuk mau belajar, untuk apa saya menyapa, seperti itu. Padahal itu baik, tujuannya baik. Tantangannya dari siswa. Kemudian itu hambatannya hanya karena itu ya, dari siswa gitu. Kalau ini Bu, dukungan yang ibu butuhkan untuk menjalankan ini? Dukungannya saya membutuhkan dukungan langsung dari atasan seperti kepala sekolah untuk membuat satu regulasi secara lisan bahwa diharapkan untuk anak-anak tetap saling menyapa. Jadi datang pagi seperti biasanya kepala sekolah sudah menyapa, mulai menyapa selamat pagi anak-anak, hari ini pada tanggal sekian kita akan memulai belajar. Nah, saya harap kepala sekolah juga bisa menyelipkan Program itu ya, kegiatan aksi nyata ini gitu, membiasakan pada kepala sekolah, kemudian wali kelasnya juga, seperti guru-guru lain. Jadi saya bukan hanya ibu saja, tapi semuanya juga ikut bergerak dengan jadi punya program itu ya. Itu program yang sangat bagus, sederhana tetapi membentuk karakter itu. Semoga programnya bisa berjalan lebih baik. Apalagi kalau dilihat hambatan dan tantangannya tidak terlalu besar ya. Itu mungkin nanti harus dilakukan ibu pada saat melakukan itu ibu berusaha untuk cari bagaimana cara mendokumentasikan bisa supaya bisa dipamerkan nanti kan. Itu yang paling utama, jangan sampai lupa. Karena kalau kita bilang punya program ini sudah dijalankan, tetapi pada saat dipamerkan tidak ada yang dipamerkan. Jadi bagusnya itu setiap program yang ibu bikin gitu, nah itu sudah ada dokumentasi. Kalau misalnya dia dalam bentuk aturan-aturan, berarti nanti ada tanda tangan kepala sekolah. Pada saat kepala sekolah tanda tangan mungkin difoto ya. Kemudian pada saat anak-anak praktek gitu, atau pada saat guru-guru lagi mengajar di kelas lalu mensosialisasikan itu, ibu sambil videokan atau ibu foto untuk bukti bahwa guru lain sudah mendukung dan ini sudah terlaksana. Cara anak-anak menyapa juga mungkin bisa dibiasakan. Dan pada saat pameran itu ibu punya, kalau ini nih kayaknya praktik baik, jadi dia harus bentuknya video karena supaya terlihat gitu. Jadi video-video pendek nanti juga jadikan satu bukti anak-anak saling menyapa. Memang agak sulit kalau untuk adik kelas ke kakak kelas karena sekarang lagi tidak bertemu ini gitu. Tapi mungkin masih proses, ini kan proses ya, by proses. Jadi nanti bulan kesekian itu progresnya seperti apa. Oh ya, ini sudah masuk ke guru-guru, sudah mulai mensosialisasikan. Lalu
kan ini sementara daring, jadi nanti Cara cara saya mendokumentasi ini bagaimana? Apakah saya langkahnya pada saat guru itu misalnya dia mengajar seperti ini gitu, dia menyelipkan ibu punya program itu, ibu sambil video gitu. Jadi nanti di situ kan ada buktinya bahwa Pak guru ini juga sudah sampai ke mensosialisasikan ke terus ada bukti juga ibu mensosialisasikan ke ibu mau sosialisasinya, memang mau bikin sosialisasi kan untuk guru-guru yang kemarin seperti yang ditelepon ke saya. itu kalau Pak Luki dia punya mengubah mindset Mindset guru. jadi dari guru Oke, boleh juga. Jadi kan karena itu kan mungkin nanti tidak sama. Oke, kami lagi lagi di video ini. Oh ya sudah, saya taruh sini aja ya. Jadi Terima kasih. kalau ini nanti kan pas sosialisasi sebaiknya itu ini ibu kemarin kan ada berpikir gini, apakah satu proyek itu boleh untuk 2 orang punya program gitu. Bagaimana kalau ibu dengan Pak Luki berbagi, jadi dalam satu kegiatan tapi ada 2, jadi dua satu cabang. kali dayung 2 pulau terlampaui. Jadi Pak Luki mensosialisasikan itu, ibu mensosialisasikan ibu punya, tapi cukup satu kali ini berkumpul gitu kan. Jadi sesi 1 itu mereka, sesi 2 ibu gitu. Jadi ibu sudah harus siapkan apa langkah-langkahnya nanti, apa ibu ini bikin presentasinya gitu, bahwa